Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah pemimpin amal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Artinya, ilmu itu pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muhammad ayat yang ke-19 yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Artinya, maka ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan, tiada sesembahan kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa kalian. Dari sini jelas bahwa Allah menaruh kata fa'lam itu sebelum kata wastaghfir. Maksudnya adalah ilmu harus didahulukan dibanding dengan amal. Untuk menyembah Tuhan yang satu saja perlu untuk berilmu sebelum menyembah, apalagi beramal. Kata Allah tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tiada sesembahan kecuali Allah. Baru kemudian Allah meneruskannya dengan kata atau kalimat wastaghfir lidzambik. Maka kemudian dan mohon ampunlah atas dosa-dosa kalian. Maka ilmu akan menjadi pemimpin sebuah amal. Kata Imam Al-Muhallab rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Bukhari, beliau menjelaskan bahwa amalan yang tidak didahului dengan ilmu tidak akan bermanfaat. Karena amalan yang bermanfaat adalah hanya amalan yang didahului dengan sebuah ilmu. Amalan yang di dalamnya tidak ada ilmu tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan dianggap oleh orang lain, apalagi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Munir di dalam kitab Fathul Bari juga menjelaskan bahwa ilmu itu sebagai syarat benarnya sebuah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan yang tidak didahului atau di dalamnya tidak ada ilmu, maka tidak akan dianggap. Tidak akan dianggap adanya sebuah perbuatan dan perkataan tadi karena di dalamnya tidak ada ilmu. Maka ilmu akan menjadi pembuka amalan. Ilmu akan menjadi pembuka perkataan yang benar. Ilmu akan menjadi pembuka perbuatan yang benar. Dan ilmu akan menjadi pelurus sebuah niat. Dan niat ini akan memperbaiki setiap amalannya. Kalau disebutkan hanya dengan kata ilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kalau kata ilmu itu kemudian disambungkan dengan kata keterangan yang lainnya, maka bisa jadi tidak hanya untuk urusan akhirat, tidak hanya untuk urusan beribadah kepada Allah, tapi bisa jadi urusannya adalah berkaitan dengan ibadah secara umum, perbuatan baik sesama manusia. Misalnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka ini tidak hanya berhubungan dengan Allah saja, tapi berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lain. Dalam hal ini pun masih berlaku konsep yang sama, bahwa ilmu akan menjadi pemimpin sebuah amal. Kegiatan amaliyah duniawi yang tidak didahului dengan sebuah ilmu, tidak merujuk pada sebuah ilmu pengetahuan, maka kegiatan aktivitas amalan duniawi itu
tidak akan bermanfaat dan tidak akan berhasil dengan baik. Lihatlah orang-orang yang menangani COVID-19 ini tanpa ilmu, maka tidak akan berhasil dengan baik. Tapi yang merujuk kepada ilmu, merujuk kepada ahli riset sebelumnya, merujuk pada pengalaman-pengalaman negara lain sebelumnya, maka dia akan berhasil. Apalagi untuk urusan agama, untuk urusan ketaatan kita kepada Rasul dan kepada Allah. Kalau selama ini kita sudah giat belajar untuk urusan duniawi, mari di bulan Ramadan ini kita segera untuk bangkit dan belajar tentang ilmu agama. Bagaimana syahadat dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana berpuasa dengan benar, bagaimana berzakat dengan benar, bagaimana kelak kita berhaji dengan benar, dan bagaimana kita mentorehkan setiap amal soleh itu dengan benar, sehingga nanti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekilas nasihat ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk Anda sekalian, para pemirsa yang budiman. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.